Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di Tekmatul Channel. Video kali ini saya membuat cas aki otomatis. Apabila aki penuh maka pengisian akan berhenti. Dan bagaimana cara membuatnya? Langsung saja ke videonya. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, untuk bahannya di sini saya menggunakan trafo 3 ampere dan yang dipakai nanti 0 dan 15 volt. Trafo ini trafo non CT. Lalu sebuah rangkaian diode jembatan yang dipasangi kapasitor 1000 mikro 35 volt. Nantinya rangkaian ini akan saya gunakan untuk kipas pendingin, karena kipas ini bertegangan 12 volt DC. Kemudian ada kit cas aki otomatis. Di toko online banyak sekali saya beli seharga Rp20.000. Dan ini untuk lampu indikator sudah saya modifikasi, saya kasih kabel yang agak panjang, nanti dipasang di depan. Bahan selanjutnya ada kabel input dan kabel output yang sudah saya pasangi penjepit buaya. Kemudian ada saklar 3 pin dengan lampu indikator 220 volt. 2 pin untuk on off dan 1 pin untuk netral lampu indikator. Dan yang terakhir saya menggunakan box adaptor 5 ampere. Karena saklarnya sudah saya rakit, maka akan kita pasang dahulu. Rencana penempatan komponen, trafo saya letakkan di sebelah kiri, kemudian kitnya di kanan, dan fan akan saya tempatkan di depannya, kira-kira seperti ini. Sebelumnya saya tambahkan siku sebagai dudukan kipas, supaya dalam pemasangan nanti lebih mudah. Mulai perakitan dengan pembuatan lubang untuk tempat baut pada masing-masing komponen. Saatnya pemasangan baut pada masing-masing komponen. Saya menggunakan baut ukuran 3 mili atau biasa disebut M3. Lakukan hal yang sama pada kipas pendingin, dan ini kondisi kipas pendingin yang telah terpasang. Selanjutnya pemasangan modul cas. Dalam pemasangan modul wajib hukumnya menggunakan baut spacer supaya tidak terjadi kontak antara modul cas dan kotak box. Tahap selanjutnya pemasangan kabel input. Kabel input dipasang sebelum dioda sisir pada pin 15 dan 15 untuk trafo non CT. Pemasangannya tidak perlu memperhatikan polaritas, jadi bolak-balik tidak masalah. Jika menggunakan trafo CT maka kabel ada 3 buah, 2 buah untuk 15-15 dan 1 buah ditempatkan di pin CT. Berikut adalah pin untuk kabel output yang nantinya akan dihubungkan ke aki. Kita masukkan dahulu kabel akinya karena ujungnya sudah terpasang penjepit buaya. Untuk yang plus ditandai kabel warna hitam dan untuk yang min ditandai kabel warna biru supaya nanti lebih mudah untuk pemasangan. Dan ini harus memperhatikan polaritas, jangan sampai terbalik. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya akan kita pasang modulnya pada kotak. Selanjutnya pemasangan lampu indikator. Karena agak sempit jadi saya lepas dulu kipas pendinginnya supaya lebih mudah untuk pemasangannya.
Rekatkan dengan lem tembak. Setelah dirasa cukup, pasang kembali kipas pendingin. Selanjutnya pemasangan kabel input pada trafo. Saya menggunakan pin 0 dan 15 volt. Lanjut pemasangan dioda jembatan untuk rangkaian kipas pendingin. Saya menggunakan 0 dan 12 volt. Karena kipas pendingin bertegangan DC, maka dalam penyambungan harus memperhatikan polaritasnya. Untuk kabel hitam dipasang pada min kapasitor dan kabel merah pada plus kapasitor. Untuk rangkaian diode jembatan di Google tersedia banyak sekali. Di sini saya tidak menjelaskan bagaimana cara pembuatannya karena untuk mempersingkat waktu. Mantap sekali meskipun masih terlihat acak adut. Langkah selanjutnya pemasangan input kabel pada trafo. Dipasang pada pin 0 dan 220. Seperti ini hasilnya. Dan untuk perakitan sudah selesai, sangat simpel sekali. Selanjutnya akan kita lakukan uji coba. On-kan saklar dan lampu indikator menyala merah, artinya proses pengisian sedang berlangsung. Untuk lebih jelasnya akan kita ukur dengan menggunakan avometer. Berapa nanti tegangan keluarannya. Jadi tegangan outputnya sebesar 12,4 volt. Di sini saya menggunakan aki yang sudah penuh untuk mengetes apakah auto off-nya bisa bekerja. Lampu menyala merah, tegangan terus naik dan di 12,7 maka akan mati. Ditandai dengan lampu indikator berwarna hijau. Coba kita beri beban supaya tegangannya turun. Kondisi masih terpasang beban. Lepas beban, kemudian akan kita coba cas ulang. Masih dalam proses pengisian. Dan pengisian berhenti. Saya coba berulang-ulang untuk memastikan apakah auto off-nya bisa bekerja dengan baik. Jika aki sudah penuh, maka pengecasan memang cukup singkat ya sob. Jadi apabila kita on-kan, maka kita tunggu sebentar, kemudian akan berhenti. Maka kesimpulannya charger aki otomatis 12 volt berhasil. Yang terakhir tinggal kita pasang tutup boxnya. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Dan see you next video.